Potato Podcast Gregete Tambo, di mana hobimu, di situ hatimu. Hai, terima kasih sudah mengklik video podcast ini. Enjoy the video. Don't forget to comment, like, subscribe, and press the bell. Nah, dan sekarang ini dilaporkan dari Gedung Tambo Jentera Muda Wisma Salam. Saya Agatha Ayu siap memberikan hal-hal yang positif ya tentunya ya. Dijawab. Hal yang positif sekarang ini mengenai tentang hobi. Dan di Potato kali ini, untuk kamu yang baru aja mengklik ini untuk pertama kali, ini adalah episode ketiga dari Potato Podcast Gregete Tambo. Ini adalah acara dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang cantik ya Mbak ya. Cantik. Cantik dijawab. Ada Mbak Mita, tepuk tangan boleh? Itu tadi efek suara ya, di sini tidak ada orang ya, karena masih masa pandemi begitu. Oke, Mbak Mita apa kabar? Baik. Baik sekali, Mbak Mita. Udah gini aja. Iya. Oh ya. Singkat dulu ya. Singkat dulu. Ceritanya nanti aja. Ceritanya nanti. Oke. Untuk kamu Tambomania nih, sekarang ini yang baru aja kenal sama Mbak Mita, bisa diperkenalkan Mbak di kamera sini. Oke. Siapa Anda, berprofesi sebagai apa begitu? Iya, teman-teman. Nama saya Aloysia Nindya Paramita, biasanya dipanggil Mita. Kalau profesinya bingung ya, karena kalau untuk saat ini saya freelance content writer, kemudian kebetulan saya suka dengan dunia merangkai kata dan merangkai bunga gitu. Oke, berarti memang sukanya merangkai kata dan juga merangkai bunga ya. Oke, sekarang ini masih content creator. Itu dalam bentuk apa tuh Mbak? Kalau sekarang ini content writer di media massa. Oh iya, content writer, maaf ya. Media massa, sama satu lagi adalah di Jakarta, tapi saya freelance di sini. Jadi itu lebih ke untuk kesehatan gitu sih. Oh begitu. Jadi memang feature gitu ya? Macam-macam, ada yang hard news, soft news, kemudian ada yang feature juga. Terus saat ini juga ngebantu nulis di majalah gitu. Oke, berarti memang fokusnya ke nulis hal-hal yang kalau spesifikasinya apakah tadi ngomongnya kesehatan? Itu khusus kesehatan atau? Iya, yang satu khusus tentang kesehatan masyarakat. Oh begitu. Jadi Anda juga mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ya? Iya, meskipun saya kayaknya nggak sehat ini, obesitas. Sehat kok Mbak, nggak ada di dunia ini yang obesitas ya. Kita cuma kelebihan berkat. Iya, kayaknya kelebihan. Kan? Kelebihan berkat begitulah. Jadi ini agak sedikit seimbang ya. Iya, kalau dibandingkan sama yang episode kemarin tuh saya terlihat seperti apa namanya? Seperti pohon dan juga biji ya Mbak ya. Waduh, kenapa? Kayaknya jauh banget ya. Kenapa lagi saya sebut biji ya? Ya nggak apa-apa dong, tidak ada maksud apapun. Tapi sekarang kan pohon dan juga pohon lah ya ibaratnya ya. Pohon besar dan pohon yang agak kecil. Saya dong agak kecilnya kan? Oke, tadi sempat juga nyinggung kalau suka merangkai bunga juga. Iya. Kok agak-agak berbeda ya Mbak dengan si yang memang berprofesi sebagai content writer terus juga merangkai bunga. Apakah ini ya sama-sama hobi aja atau mungkin memang ketertarikannya dari mana tuh? Iya, kalau nulis sih kebetulan memang namanya juga anak melankolis ya. Asik. Pasti dulu sok-sok nulis gak jelas gitu. Tapi ternyata ketika mulai dari nulis puisi, dikirim-kirim ke media massa, ternyata masuk juga. Dan itu menjadi wow, ternyata gini ya kalau sebuah karya itu dimasukin ke dalam sebuah seneng media. Banget gak sih? Ya, pasti wah bisa dibaca banyak orang. Ya pada zamannya waktu itu masuk di koran aja bahagia banget. Bener. Terus kebetulan kuliahnya juga ngambil di komunikasi jurnalisme. Jadi ya kalau soal nulis itu sih tanggung jawab dengan pilihan sendiri sih. Betul. Jadi iya, karena dulu saya memutuskan ambil jurnal, ya berarti saya harus konsisten gitu. Ya meskipun nggak gampang nulis segala macam. Terus kebetulan dapet waktu itu, sedikit cerita nih. Boleh. Waktu itu magang di media massa, terus sebenarnya sempat ragu juga jadi wartawan atau enggak gitu. Nah, terus ketika magang itu ternyata
ada cara menulis yang lain, artinya nggak harus jadi wartawan, tapi ada content writer, jadi ngumpulin membuat artikel tapi sumbernya dari berbagai media yang lain, asalkan dikutip ya ini sumbernya dari mana kayak gitu. Wow, ternyata menarik juga. Nah, sehingga ketika lulus nyari kerjaan pun juga kebetulan langsung waktu itu lagi rame-ramenya online gitu. Jadi ya nulis, terus dari pengalaman-pengalaman pribadi juga ternyata ketika dituliskan itu juga bisa apa ya, jadi berbagi inspirasi, cerita bisa, ya say. Terus ternyata juga mengedukasi kayak gitu. Betul, Jadi menginspirasi ya say. Nah itu nulis. Nah terus berjalannya waktu sebenarnya waktu kecil sih, saya kan tinggal di desa dengan banyak pepohonan dan daun-daunan. Waduh. Suka iseng masuk kebun bawa gunting asal-asal merangkai daun. Nah terus beberapa kali misalnya kayak di lingkungan saya misalnya ada orang meninggal ternyata nggak ada yang merangkai bunga. Oke. Jadi secara nggak langsung ya kalau misalnya aku bisa membantu aku bantu kayak gitu. Nah terus lama-lama dapat juga apresiasi gitu. Ya waktu itu ya ucapan terima kasih aja udah seneng banget. Tapi yang penting aku bisa ngebantu. Nah ternyata lama kelamaan kok kayaknya asik ya merangkai bunga gitu. Oke. Berarti memang awalnya cuma iseng-iseng bantuin itu tadi ya? Iseng aja, terus di gereja gitu. Nah terus kan lama-kelamaan kan ada Facebook, ada Instagram, jadi kan makin banyak dilihat orang kayak gitu. Nah, terus akhirnya ya ada yang minta tolong segala macam ya diikutin aja kayak gitu. Nah, suatu ketika sempat juga kerja di florist. Oh. Jadi karena freelance, jadi aku resign dari di daerah mana floristnya? Di Jogja, Demangan. Di Jogja juga. Jadi dulu resign dari media massa di Jogja, resign habis itu freelance yang dari Jakarta. Terus udah kayaknya slow aja nih. Barulah mencoba untuk menekuni menekuni florist itu sama freelance. Jadi waktunya kan masih bisa diatur. Iya, berarti memang awal suka dari bunga adalah ketidaksengajaan atau memang basicnya udah suka bunga atau merasa kayak Bunga Citra Lestari atau gimana tuh? Kalau BCL beda ya. Beda, oh ya. Ya itu tadi sih keisengan, dari keisengan terus ada orang yang minta tolong ya ditolongin, dibantuin, ternyata kok bagus juga kayak gitu. Oh, agak sombong ya Anda ya. Agak coklat dikit sih sebenarnya. Sedikit sih Mbak kalau banyak ya. Sangat banyak begitu ya kurang lebih. Kan eman-eman gitu. Eman-eman kalau nggak dikembangkan ya udah sih cuman modal lihat orang merangkai bunga. Terus waktu itu di gereja ada saudara yang dia pintar merangkai bunga, aku liatin gitu polanya kayak gimana ya, dari yang sederhana, dari yang acak-adul sampai ya paling enggak lumayan lah pola-polanya sama pilihan bunganya. Benar-benar aku juga suka bunga sih sebenarnya, tapi kan kadang kan ya gimana ya, manusia kan selalu berencana dan Tuhan yang menentukan ya. Kadang apa yang kita imajinasikan tuh indah banget bunganya ya, kayak di sini akan kuberikan bunga sedap malam, lalu ada krisan dan juga ada baby apa sih namanya tuh yang warna baby breath itu yang warna putih-putih manis. Tapi setelah terjadi di eksekusi kok sekian dan terima kasih. Kan imajinasi kan kadang itu tadi Tuhan yang menentukan ya Mbak ya. Bagaimanapun juga ya. Tapi kalau Mbak Mita sendiri apakah cuman membayangkan juga awalnya kayak punya kayak ini lucu deh kayaknya kalau krisan sama apa gitu, atau referensinya dari cari-cari di Google atau di Instagram atau di Pinterest gitu kan, yang anak-anak zaman sekarang gitu kan. Saya itu kayak gimana tuh? Iya, jadi mencermati aja sebenarnya. Kalau di gereja itu bunga yang bagus apa ya, yang bisa dipakai apa. Nah terus lama kelamaan kan jadi tahu ini bunga buat apa, atau jenis bunganya, warna bunganya. Nah itu belajarnya dari Google. Dari Google, betul. Dari Google. Nah kebetulan ketika kerja di florist ya sedikit banyak jadi lebih banyak tahu misalnya bunga krisan itu lebih cocok untuk apa, kemudian mungkin ada maknanya juga, terus warna-warna yang cocok yang dipadu-padankan bagusnya apa kayak gitu. Nah terus Pinterest, nah itu sangat membantu. Iya benar. Karena di Pinterest itu banyak banget misalnya ini bunganya untuk apa, terus warna-warnanya yang cocok dipadu-padankan. Terus kan ada teman-teman kalau mungkin punya Pinterest ya bisa lihat kan macam-macam polanya. Iya benar-benar. Itu dari situ. Nah kalau membayangkan ya dulu pasti wah pengennya gini, tapi
harus latihan gitu. Meskipun waktu itu aku inget banget pakai daun palma. Oke. Ya, dari daun palma itu dirangkai tancap. Ya, pertama dari model segitiga, terus memanjang. Terus akhirnya dibuat variasi-variasi gitu. Itu dari pola-pola sederhana dulu gitu. Oke, berarti memang awalnya bukan bunga, dari daun palma, terus mencoba ditambah bunga Iya. begitu ya. Berarti memang suka juga untuk jadi apa namanya petugas hias altar juga. Iya. Oke, dan itu juga kalau kursus nih Mbak, pernah ikut kursus nggak? Enggak. Wow. Sama sekali enggak. Ya itu tadi ngelihat saudara, terus YouTube. Nah, kemudian di florist itu kan mau nggak mau kita harus latihan. Iya, Tuh iya. ada macam-macam, ada hand bouquet, ada vase. Bahkan Tapi kadang iya benar, tapi kalaupun di florist pun kayak kesempatan ya say, ada sekian banyak jenis bunga Iya. bisa kayaknya nih cocok sama yang ini cocok sama yang ini begitu ya. Iya. Oke, nah kalau untuk dari Mbak Mita sendiri, kalau jenis bunga yang paling Mbak Mita suka apa? yang paling aku suka itu bunga mawar. Kenapa sih? Apa ya, bunga mawar itu bisa menggambarkan berbagai macam situasi, berbagai macam karakter. Gitu. Mawar itu entah orang meninggal, entah orang nikah, itu pasti ada kayak gitu. Iya sih benar. Banyak. Dan mau putih mau merah itu ya sebenarnya tergantung kesukaan warnanya apa ya setiap orang. Nah, kalau aku lebih suka ke warna putih karena kan bisa masuk ke berbagai situasi dan kondisi. Betul. Mau dibikin sweet juga bisa gitu ya. Mau dibikin yang mau bilang rada berkabung agak gimana gitu ya. Maksudnya untuk yang duka gitu ya. Itu juga bisa gitu. Jadi memang bunga mawar. Kalau bunga yang paling gampang dirangkai sama bunga yang paling susah dirangkai apaan tuh? Bunga yang paling gampang dirangkai itu mawar, kemudian krisan. Krisan yang standar itu krisan yang satu tangkai bunganya agak gede. Iya. Ataupun krisan spray itu yang kecil-kecil agak banyak, itu yang gampang. Sedap malam itu juga gampang gitu. Terus kalau yang agak susah itu adalah baby breath. Iya sih. Itu bunga yang mahal. Betul. Ya kan mahal banget. Keren gitu. Cuman terkadang kalau nggak pas itu pun gampang potek, rapuh Iya, gitu. rapuh, fragile ya. Ada satu lagi peacock. Itu juga sejenis krisan ya, itu kecil-kecil. Nah, peacock warna putih itu sangat riskan. Sebenarnya itu bisa bikin ramai rangkaian bunga, cuman ketika entah kalau terlalu banyak bunganya, nah itu gampang banget potek. Tapi kalau misalnya kita makainya entah di ujung-ujung sih nggak masalah, maksudnya di pojokan rangkaian gitu. Tapi kalau untuk di tengah-tengah itu memang cukup riskan. Oke, kalau ini Mbak, kalau apa namanya pernah bukan ambil lah atau diajak deh job untuk dekor wedding kayak gitu, pernah nggak yang tapi yang backgroundnya gitu, kayak nggak cuma yang hias altar. Susah ya saya. Susah. Hias altar. Saya agak bahasa Indonesia masih belum lancar. Bahasa Indonesianya belum lancar. Orang mana ya Mbak ya? Spanyol. Espanya gitu ya. Nah, karena memang apa namanya biasanya kan ada, kalau teman-temanku ada juga beberapa yang suka dengan bunga juga, mereka juga ikutan dekor wedding dan lain sebagainya. Kalau Mbak Mita sendiri pernah atau memang ada rencana pengen bikin dekor wedding juga nih someday, impian lah ya? Iya. Kenapa Anda ketawa? Enggak, jadi gimana gitu ya, geli gimana gitu ya. Jadi pernah waktu itu ke dekor mobil pernikahan. Dari yang aku nggak tahu apa-apa dipaksa. Pokoknya tolong bantuin aku. Kenapa harus pakai kata pokoknya gitu Iya, kan? betul. Terus kayak memaksanya tuh 75% ya. Iya. Tidak harus tapi pokoknya. Gitu. Nah, terus waduh gimana nih, aku belum pernah, takutnya tuh ntar copot lah dan sebagainya karena aku belum begitu tahu basicnya. Sedangkan seperti itu kan apa. momen sekali seumur hidup ya, Nanti kalau tahu lagi di bebannya, jalan pressernya ya. protol gitu kan yang malu saya juga. Betul. Terus, ya udah deh. Tanya-tanya sama orang dekorasi ini gimana supaya mengakali supaya nggak molor dan sebagainya ya. Lumayan menjadi tantangan dan waktu itu ya udah deh, aku bantuin tapi tolong kasih tahu contohnya seperti apa supaya aku ada gambaran dan nggak susah kayak gitu. Nah, ternyata bunga-bunganya bisa aku cari, kemudian ternyata untuk menempelkan di mobil itu gampang ya. Oke, coba
ternyata bisa. Nah, seneng lagi itu, gue mau sombong lagi nih. Silakan. Iya, kan? Ini katanya bebas merdeka kan kata Romo Budi. Jadi silakan sombong. Jadi asiknya lagi itu adalah ketika dipotret sama fotografer wedding. Oke. Ya kan pasti wow. Berarti besok kalau aku nikah aku bikin sendiri kali ya kayak gitu. Oh, enggak repot ya. Kalau begitu dekor semuanya aja juga bikin sendiri. Pengennya ya? kayak gitu. Baik. Ya kan. Tapi kemarin udah langsung pada angkat tangan, ya udah sana urusin sendiri kayak gitu kan. Saya sudah di ultimatum seperti itu. Nah, terus kalau untuk dekoran yang besar seperti gebyok segala macam. Nah, iya tuh gebyok. Itu kayaknya gampang liatnya, tapi kayaknya wow, itu ribet banget. Jadi pengennya sampai ke situ. Nah, kemarin baru nyoba-nyoba dekorasi yang simpel aja yang bisa ditempel di dinding, yaitu pakai kerangka-kerangka kayu gitu. Ya dibantuin sih gitu. Tapi kalau untuk rangkaian bunganya bisa, tapi untuk yang besar tuh pasti ya itu tadi pengen, cuman belum sampai ke sana. Jadi kalau saat ini sih lebih seneng ke yang kayak dekor mobil pernikahan, hand bouquetnya, hias altar, sama paling kalau ada acara-acara kecil gitu bunga vas di meja kayak gitu. Oke, kalau ininya pernah pengen kursus nggak, Mbak? Pengen, pasti iya, karena kan ada banyak style ya, ada banyak gaya, dan mungkin itu menjadi lebih baik ketika bisa memadupadankan bunga-bunga yang lebih bagus gitu. Jadi Indonesia tuh sebenarnya kaya banget bunga-bunga. Asik banget nih kalau udah omongannya kayak gini ya. Iya, tapi ya itu dia kan. Mungkin saking banyaknya gaya, entah ada yang Korea, Eropa, Amerika dan segala macam, pengen lebih mendalami itu. Jadi supaya pun kita juga ketika mau membuat karya itu juga bisa memberikan edukasi buat orang lain. Jadi kan ada ya orang yang ngasal udah terserah bunganya apa, padahal kalau aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak bisa digituin. Ya, aku juga nggak bisa, walaupun aku memang nggak bisa ngerangkai bunga. Nggak bisa ya. Jadi pasti aku akan tanya dulu ketika dia mau nikah, konsep dekorasinya apa. Oke. Meskipun aku nggak ngerti banget ya, biar kelihatan mahal juga nggak sih, Mbak? Benar-benar gitu sih, biar dibayar mahal kan. Iya, ketahuan deh. Iya, terus warna bajunya apa, terus dekorasi di gereja misalnya atau dekorasi akadnya misalnya bunganya ke warna apa. Jadi biar bisa menyesuaikan biar nggak saltum ya. Iya, biar nggak salah kostum kayak gitu. Nah, terus sukanya bunga warna apa, kenapa, terus atau misalnya jenis bunganya seperti apa kayak gitu. Karena jangan sampai jadi norak banget ya kan. Betul. Yang lainnya mawar. Nah, dia pengennya matahari. Ya mohon maaf ya, kalau orang nikahan aneh aja kan. Iya, gitu. Walaupun mungkin itu agak-agak sedikit gimana ya, Pinterest ala-ala Tumblr gimana gitu kan ya. Tapi kan tetap harus menyesuaikan konsepnya juga, kecuali memang kalau lagi let's say pre-wed terus memang mau konsepnya ala-ala ada bunga matahari, itu mungkin agak masuk ya, Say. Masih bisa. Tapi tetap dari floris sendiri harus memahami ya, Say. Iya, makanya itu tadi pentingnya tanya dulu, jangan sampai kayak jadi terkesan nantinya jadi norak banget kayak gitu. Terus pernah sih waktu itu ada yang ngirimin banyak banget. Pokoknya aku maunya kayak gini. Referensinya ya? Iya, beberapa hari kemudian ganti lagi ya. Hamin 3 mau nikah minta ganti lagi kan. Terus pada akhirnya aku tanya, sebenarnya kamu itu sukanya kayak gimana gitu. Terus warna yang kamu suka apa gitu. Terus aku kasih referensi nih, contoh bentuk yang pernah aku buat, atau warna-warna bunga yang lebih cocok ke orang nikah tuh seperti apa kayak gitu. Terus nanti semisal budget juga nih kadang mau pengaruhi. Itu saya mau menanyakan. Itulah kenapa kadang tuh ya ada sih cerita-cerita ya, tapi saya nggak tahu siapa lah ya, anggaplah anonim begitu ya. Nah, ada cerita-cerita kalau memang dia pengennya nikah bunganya baby breath semua, padahal semuanya mahal banget ya, Say. Iya, benar sekali. Sangat mahal sekali gitu kan. Terus tapi dengan budget yang hanya segitu, yang kayaknya kalau kembang udel-udelan itu aja juga nggak masuk ya kayaknya tuh budgetnya ya. Ada kan ya, Mbak, kembang udel-udelan kan ya? Ada, berarti kita masih satu segmen. Kembang udel-udelan itu yang warnanya merah itu kan, merah mekrok itu kalau bahasa Spanyolnya. Nah, kalau kalau dari budget sendiri punya klien yang agak sedikit dalam tanda kutip percaya diri dengan
apa namanya, dengan keinginan dan tidak percaya diri dengan budget. Itu yang seperti itu tuh bagaimana Anda? Pernahkah mengalami seperti itu? Ya, pernah. Oh iya pasti. Apalagi ketemunya di online ya, nggak ketemu langsung, jadi rada ribet kayak gitu. Mintanya bunganya yang mehong tapi duitnya tipis ya kan. Terus aku dapat untungnya dari mana gitu. Betul, lebih pikir sini ini ya aksi cepat tanggap kan nggak jual duit ya, Iya, cari makanya. duit ya Mbak ya. Terus ya kalau aku sih pasti akan ngasih pilihan alternatif. Kalau budget segini bunga yang masuk apa aja kayak gitu. Terus kalau semisal, tapi kadang kaget juga sih. Dia ngasih duit banyak tapi bunganya sederhana banget ya. Enak di aku kan. Benar. Tuh. Terus itu kalau kayak gitu, ini agak sedikit membuka rahasia nggak apa-apa ya Mbak ya. Kalau kalau ada klien yang ngasih duit agak banyak, terus ternyata permintaannya sederhana, apakah Anda dengan inisiatif menambahkan jenis bunga yang mahal atau mengikuti kehendak klien? Ya kalau seandainya mengikuti pun pasti aku kan ngasih tahu budgetnya Oh, sebenarnya oke, cuma oke, segini oke, gitu. oke. Tapi kalau emang dianya mintanya ada tambahan bunga yang lebih mahal ya aku ikutin juga. Ya, gitu. Oke, berarti tetap mengikuti juga kehendak klien, tapi tetap dikomunikasikan ya Say. Walaupun pasti kayak keuntungannya lebih besar Ya gitu sih, ya sebenarnya. sis ya. Lumayan banget gitu kan. Terutama itu tadi kalau apa budgetnya baby breath tapi cuman mintanya aster. Ya aster ada nggak sih? Aster ada. Iya kan? Itu kan yang gampang layu itu ya Mbak ya. Yang gampang layu seperti hati. Curhat Bu. Agak ngegas ya. Baiklah. Curcol. Maaf. Oke, nah, oh iya, ada penonton, oh ya. Oke, nah kalau apa namanya, kalau ininya deh, kalau modal dari pertama kali mau mulai menekuni bisnis, kalau dibilang kan dari hobi juga sebenarnya, dari hobi bahkan dari ketidaksengajaan cuman ala-ala ngerangkai kayak apa namanya sebagai sukarelawan dan tiba-tiba ternyata bisa lumayan lah ya nambah penghasilan dan lain sebagainya. Modalnya apa memang oke aku menekuni untuk menyisihkan ibaratnya modalku untuk ini atau memang ya udah apa jalan gitu aja? Iya kalau awal-awalnya karena masih keisengan itu ya udah gitu aja, yang penting jalan, ada temen minta tolong budget segini ya udah lakuin aja. Tapi terus lama-lama mikir kan kayaknya lumayan juga kalau nantinya bisa jadi salah satu tambahan penghasilan kayak gitu lah. Terus jadi ketika aku jualan bunga atau ketika dapat job merangkai bunga gitu, yang pasti keuntungan itu langsung aku sisihkan. Jadi suatu ketika nanti butuh kayak peralatan yang terkadang mendadak karena dekorasinya apa namanya tiba-tiba beda konsep kayak gitu. Terus ternyata kadang kayak butuh gunting tertentu, nah itu kan harus menyisihkan gitu. Sehingga ya sebisa mungkin memang ada tabungan sendiri dan enggak diotak-atik kayak gitu. Benar, tapi memang untuk peralatan dan lain sebagainya ada semutnya, senang sekali ya. Menari-nari di sini agar tidak keentup aja mulutnya ya. Kalau apa namanya yang namanya soal gunting dan lain sebagainya sebenarnya itu juga investasi ya Mbak ya. Kalaupun beli kayak butuh yang mahal dan lain sebagainya itu akan menjadi investasi, termasuk untuk channel ini kalau mau beli kamera baru itu juga menjadi investasi bukan? Ya AC, kamera, benar. Terus apalagi silahkan netizen komen di bawah. Suka saya kalau kayak gini. Kan nggak mungkin disalahin ya Mbak ya. Hal-hal yang kayak gitu kayak berhubungan dengan investasi juga ujung-ujungnya kan. Nah kalau sekarang ini usahanya berarti merintisnya awalnya dari teman ke teman aja atau apa namanya aku buka ini nih kalau mau buket dan lain sebagainya, atau langsung berani bikin either akun Instagram atau website dan lain sebagainya? Sejauh ini dari mulut ke mulut ya. Oh. Ya, mulut teman itu emang kadang baik, kadang jahat. Tapi kalau kayak gini baik sih ya. Oke, tapi selama pandemi tidak dari mulut ke mulut ya? Gak bisa. Gak bisa juga, ini juga cancel loh, ini banyak job wedding. Saya juga nge-MC Mbak. Nge-MC saya juga cancel. Ini kenapa? Makanya itulah kenapa kita berdua tampil di channel ini ya Mbak ya. Untuk mengisi kekosongan daripada karena kerjaan saya sama pandemi hanya mencuci baju ya. Senang sekali makan nyuci baju, bangun tiba-tiba udah tidur lagi. Drama Korea tuh sampai Korea
dari utara sampai selatan semua udah saya tonton gitu lah ibaratnya ya. Senang sekali. Bagus lah. Saya cuma nulis terus sampai bosan ya kan. Tapi kan Anda menghasilkan uang ya Mbak ya. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Baiklah. Tadi kita ngomong sampai mana? Aduh, kayak kita kembali ke jalan yang benar dulu ya. Ya udah itu tadi kayak berarti sekarang modelnya apakah bikin Instagram juga atau enggak Mbak? Iya, kemarin itu aduh curcol lagi nih aku. Kemarin itu sempat mau kerja sama bareng teman, tapi lama-lama kok kayaknya belum klik gitu ya. Merasa belum klik, jadi ya sekarang masih menggunakan Instagram pribadi. Oke. Kebetulan kemarin juga dibantu beberapa teman ya dan tetangga masa gitu. Jadi dia ngebantu mulut ke mulut, habis itu lebih ke ini sih sekarang ya, lebih ke yang simpel-simpel aja. Jadi kalau yang untuk yang apa ya, untuk yang bagi saya rumit enggak dulu. Jadi yang sekiranya itu bisa di handle sendiri dulu sementara ya. Digarap karena nah terus kebetulan kalau di rumah sih untungnya ada banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan. Oh baiklah. Nah, itu jadi modal. Lumayan modal ya. Juga, gitu. Paling enggak daunnya kan ngirit gitu. Bener. Nah kalau untuk sampai ke website belum. Jadi masih benar-benar menggunakan Instagram pribadi. Oke, berarti kemarin sempat ada rencana untuk bikin, berarti itu semacam usaha kolaborasi sama teman gitu ceritanya. Kemarin maunya gitu. Tapi sampai saat ini masih saya lakukan sendiri. Karena buat kamu temannya Mbak Mita, waduh langsung gitu. Gimana ya? Enggak. Berarti sekarang ini masih sendiri dulu, tapi nanti akan ada rencana lah untuk mengembangkan begitu ya, Say. Entah itu ke website juga atau malah insya Allah punya florist sendiri ya sis. Amin. Gitu. Amin. Terus nanti bisa jadi wedding decor begitu ya. Amin, bener. Lumayan. Karena rencana mau ngedekor wedding sendiri kan ya? Kayaknya enggak sih. Oh, enggak jadi. Saya di ultimatum. Cancel berarti ya. Paling ya hand bouquet bikin sendiri. Oh iya dekor benar. mobil sendiri. Tapi kalau ya yang lain-lain ya minta tolong dekor temen lah. Benar. Oh gitu. Itulah kenapa ya koneksi ya. Tapi sebenarnya tuh gemes sih ya. Jadi pernah kepikiran iseng aja sih. Ngebantuin weddingnya orang lain dibuat bagus, tapi kenapa weddingan sendiri gak digarap sendiri gitu. Tapi ya itu tadi pasti omongan ya nggak bisa juga sih sebenarnya ya. Terus kamu nggak mau tidur gitu. Nah terutama kayak ini mungkin juga kayak Chef Renata ketika nikahan dia nggak akan masak sendiri sih kayaknya ya. Itu agak repot, pasti dia akan mencari catering, ibaratnya seperti itu ya. Oke, nah kalau ini Mbak yang sekarang ini masa pandemi kayak gini, aku kemarin sempat baca juga di negara Belanda, sebenarnya agak jauh nggak apa-apa ya, soalnya aku kan emang sering banget ke sana gitu ya secara dalam virtual. Virtual. Lewat Gmaps. Kalau di Belanda sendiri banyak floris-floris yang merasa rugi karena tidak banyak stok. Nah kalau dari Mbak Mita sendiri seperti apa? Apakah memang sementara ini demand-nya juga tidak terlalu besar karena wisuda pada online ya, saya pernikahan juga sah aja tinggal di dan itu cuman kalau ada pernikahan di gereja itu pun cuman terbatas berapa orang gitu kan. Begitu juga untuk teman-teman muslim juga di KUA aja dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu sekarang ini gimana nih? Iya, pastinya berdampak banget ya, karena yang biasanya itu tadi aku sempat bilang kan harusnya wedding rame pun juga akhirnya nggak jadi pada order kayak gitu. Nah ya mau gimana lagi kalau bunga karena memang gampang layu, betul kan. Nah terus tapi yang bisa dimanfaatkan adalah tanaman pot. Tuh jadi kayak anggrek yang di vas nanti bisa ditambahin daun-daun lain gitu. Oke. Tapi kalau untuk order ya pasti sangat minim dan kalau kayak model-model hand bouquet pastinya nggak ada ya, benar-benar ulang tahun pun juga sekarang harus dilakukan secara virtual, nggak bisa kasih kado dan lain sebagainya gitu juga. Nah kalau ini aku sebenarnya juga yang sempat jadi tren juga nih. Kalau soal mulai banyak pengantin-pengantin yang sebelum pandemi sih, sekarang ini lagi nggak ada kan. Pengantin-pengantin yang selama di resepsinya itu tuh mereka menggunakan buketnya tuh bunga kering untuk untuk bisa disimpan selama lamanya gitu kan. Itu juga lagi hits juga ya Mbak ya? Iya benar banget. Tapi beda sama bunga yang buket yang dilempar itu ya?
biasanya? Ya kalau dilempar pasti hancur ya Iya kan. baiklah. Pertanyaan saya agak tidak berkualitas Iya. ya. Oke. Tapi kalau sekarang ini memang trennya dari bunga segar dikeringkan. Kayak gitu. Jadi bisa ngirit. Kemarin aku juga bilang ke beberapa. Oh itu ngirit? Hah? Ngirit? Ya enggak juga sih. Tapi dia eman-eman daripada dibuang. Iya sih, ya kan. bener, Kalau kayak bener. mawar, Bener, baby bread itu kalau disimpan, dikeringin itu juga akan semakin bagus kayak gitu. Itu teknik pengeringannya pun beda lagi ya Mbak ya? Nggak cuma Digantung. dijemur aja kan? Digantung. Oh, Jadi terus nggak langsung disemprot-semprotin apa gitu? Ya ada sih yang pakai bahan kimia tapi aku kurang tahu apa karena aku emang tidak menyarankan itu tapi biasanya cuma dikeringin, digantungin di angin-angin aja tapi nggak usah dijemur kayak pakaian ya nggak usah. Iya yang penting kena angin aja. Aku kemarin juga beberapa temen nikah itu aku bilang ini hand bouquetnya aku pilihin bunga-bunga yang ketika nanti dikeringkan itu nggak gampang rontok. Kayak gitu jadi masih bisa disimpan. Nah, kemarin aku waktu main ke rumah teman aku dia married bulan Juli lalu sampai sekarang dia gantungin di kamarnya dia dan itu masih bagus gitu nggak banyak yang rontok. Oh berarti memang awalnya dia pas menikahnya itu tuh posisinya segar. Oh tapi dipilihnya yang memang ketika digantungin gitu bisa kering dan bisa Iya. disimpan ya. Dan itu kemarin juga aku lihat masih utuh satu hand bouquet gitu. Tanpa itu berarti kalau pas lagi dikeringin untuk disimpan itu nggak harus dibuka dari hand bouquet kan kalau aku lihat di florist itu kan digantung atu-atu gitu ya Mbak ya. Itu nggak usah. Enggak, yang kemarin baik-baik aja gitu. Oh berarti hebat juga ya. Tapi memang milihnya kayak daunnya kayak eukaliptus gitu, terus bunganya bunga mawar, baby bread. Itu memang daun-daun atau bunga yang susah rusaknya gitu. Tapi kalau kayak krisan dikeringin ambiar kayak gitu. Iya, malah biasanya membes ya saya bau. Ya kan tapi memang iya kan ada yang apa namanya lembab sedikit aja bau dan lain sebagainya. Ada yang kayak gitu. Oke, nah kalau apa namanya karena memang kita kan selama masa pandemi ini seperti yang Mbak tadi bilang demand-nya juga minim dan lain sebagainya. Terus kiat-kiatnya apa nih yang dilakukan? Apakah memang sejenak rehat dulu atau ada hal yang lain dilakukan yang untuk ya tetap mengembangkan usaha dari bunga ini? Iya, kalau aku sih jadi kesempatan belajar lagi. Maksudnya nggak ada orderan, oke nggak masalah. Karena memang aku sejauh ini belum begitu ngejar soal pendapatan dari bunga itu. Nah justru malah semakin ngelihat belajar banyak sih. Maksudnya referensinya diperbanyak lagi. Daun-daun apa yang cocok bisa tahan lama kayak gitu. Terus yang tadi kayak bunga daun yang bisa dikeringkan apa. Nah terus di rumah juga sebenarnya aku sedia bunga yang dikeringin gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang minta kiriman hand bouquet gitu atau ada yang tanya-tanya ya yang diarahkan itu dulu. Kayak gitu. Nah, ada yang ready stock ibaratnya, tapi yang kering itu tadi ya. Menyediakan. Jadi aku udah siap di rumah. Terus ini juga sih kayak belajar bikin kayak seserahan tapi dari bunga-bunga kering. Gitu memanfaatkan kayak gitu. Pasti lucu banget ya. Pengen nikah Mbak. Sabar ya. Aku aja belum. Apa bareng? Jangan. Biar nanti aku yang MC-in deh. Aduh, beneran ya? Ya. Tapi pas. Kenapa kita jadi Kenapa kita nyang-nyangan ya? Ini dua wanita yang menginginkan yang sangat menginginkan menikah secepatnya ya. Aduh, corona emang nih. Oke, nah ada gambarnya nggak nih Mbak untuk bunga-bunganya? Kalau ada nanti bisa dikirimkan ke editornya ya. Beneran ada ini tanya malah ketawa. Ada di Instagram. Ada nanti ya, silakan ya Mas jadi PR ya. Ini dia. Wah, biar kayak keren banget gitu loh. Ya nggak sih? Biar kayak aku promosi gratis nih Romo. Dia malah ya pokoknya ini semua saya serahkan ke editor. Kalau tiba-tiba percakapan ini tidak ada, kamu tidak melihat percakapan ini, berarti dipotong. Tapi kalau kamu melihat harus ada gambarnya ya. Yes. Seperti itu kurang lebih. Oke, untuk Mbak Minta lagi, maaf ya Say. Mbak Minta untuk closing kita silahkan mengencourage nih teman-teman yang nonton untuk tetap menjalani gitu ya, hobinya, untuk tetap mau merasa hobinya itu oke gitu, tidak merasa sepele dan juga bahkan bisa jadi profesi atau menghasilkan fulus ya Syai. Silakan di kamera. Ya, oke, baik buat teman-teman.
sekecil apapun yang bisa kita lakukan saat ini di situasi yang sebenarnya kita ya sebel juga ya kalau disuruh di rumah terus, tapi ketika kita bisa di rumah itu saya jadi belajar banyak hal. Nah, teman-teman juga bisa belajar misalnya menambah referensi, kayak aku menambah referensi belajar tentang makna dari bunga itu apa, sehingga nanti ketika ada orang minta tolong itu aku bisa memberikan edukasi juga, memberikan pengetahuan. Nah, terus melatih ya, jadi praktek juga, gak cuma dibayang-bayangkan atau diawang-awang ya, supaya lebih jelas dan nikmat. Nikmat ya. Nikmat. Itu lebih ke prakteknya juga. Jadi misalnya kalau aku bosen nulis, ya masuk kebun nyari daun-daun, tancap. Atau ada kotak yang kosong, bisalah ditata-tata sesuatu sehingga nantinya bisa difoto-foto, masukin ke Instagram pribadi sekalian promosi kayak gitu. Itu sih. Pokoknya jangan takut gagal ya Mbak ya. Iya. Gagal mah biasa, say. Sudah biasa, sudah sering. Bener, Mbak juga pernah gagal ya? Sering lah. Waduh, pakai lah itu kayaknya banyak banget ya. Beban nih. Beban banget gitu. Terima kasih Mbak Mita Iya, untuk sama-sama. Ilmunya. Waduh, ilmu loh ini, jangan lupa. Buat kamu yang mungkin merasa punya hobi-hobi yang memang harus diangkat dan juga pengen menginspirasi juga, atau juga mau mengusulkan ya Mbak ya, tadi apa aja yang harus kita tambahkan selain kamera, AC, mic, terus silahkan komen lampu tadi, terus apa lagi? Silahkan komen di bawah ya. Oke. So, jangan lupa subscribe dan juga press the bell. Terima kasih. Potato Podcast Gregete Tambo.